Saya Bung Andi. Saya Bung Robin. Ini dia Salah satu kado akhir tahun dari Xiaomi Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. Di sini kami memiliki Mi 10T Pro dan Mi 10T. kalian pasti sudah tahu ya, harganya sangat worth it. Apa saja sih fitur-fitur dari Mi 10T series yang dianggap menjadi entertainment flagship? Mari kita buktikan di Xiaomi Workshop. Bung Andi, Ya, apa sih salah satu fitur unggulan dari Mi 10T series ini? Mi 10T series hadir dengan Snapdragon the latest 865 atau Snapdragon 865. Oh. Terbukti dari hasil Antutu benchmarknya itu bisa mencapai 580 ribuan. Wah, powerful banget ya. Wow, luar biasa ini. Pasti sahabat Xiaomi Workshop ini penasaran bagaimana dengan performa untuk bermain game. Ya, nanti akan kita buktikan. Selain prosesor yang kencang, Mi 10T series hadir dengan desain yang sangat premium, diproteksi dengan triple proteksi. Triple? Ya, Corning Gorilla Glass 5. Triple, Kok triple? Di mana Depan. aja? Depan, belakang, belakang. dan kamera. Wow. Serta ukuran layar yang 6,67 inch Full HD+. Bung Andi, tadi udah ngomongin Gorilla Glass kelas 5 depan, belakang, sama kamera. Selain itu di desainnya apa lagi? Mi 10T series hadir dengan dot display yang sangat apik di pinggiran kanan atas dengan True Color teknologi dan juga IPS LCD-nya ini sudah yang high quality. Bodi belakangnya terlihat seperti keramik. Saya suka Ini loh ini dilapisin warna. dengan glass dan sudah memiliki dual SIM tray. Jadi tidak ada alasan buat kalian untuk tidak memiliki. Bung Andi, fingerprintnya di mana? Untuk fingerprint sudah berada di bagian samping yang kita sebut dengan side mounted. side mounted fingerprint sensor. Nah, ini sudah 2-in-1. Jadi selain fingerprint ini juga berfungsi sebagai power button. Dan Bung Robin, seperti yang saya bilang, di bagian displaynya Mi 10T ini berhasil membuat heboh Mi fans. Bukan hanya Mi fans. Kenapa Semua heboh? Kenapa Karena heboh? dia menggunakan the leading teknologi 144 Hz refresh rate. Emangnya apa sih refresh rate 144 itu? Perbedaan 144 Hz dan 60 Hz itu menunjukkan smoothness. Jadi lebih lembut pada saat kita scroll. Oh, perpindahan layar gitu ya? Maksudnya di scroll. Ya, 144 Hz dengan scrolling kita baca berita itu sadar tidak sadar itu mempengaruhi kenyamanan mata kita. Oh, nah Bung Andi, kemarin itu saya sempat main game, itu ada Honkai Impact 3. Ini dong yang saya lagi mainin. Waduh, iya. Itu saya main dengan resolusi dan refresh rate-nya 144 itu berasa banget. Oke, kenapa? Karena dia smooth motion dan juga dengan dukungan dual linear speakernya, Oke. dia jadi suaranya itu stereo kanan kiri. Nah, ini makanya kenapa Mi 10T series salah satunya kita sebut entertainment flagship karena smoothness yang bagus pada saat main game dan juga dual linear speaker. Suaranya menggelegar. Oke, tadi kalau misalnya Anda bilang display rate-nya itu, screen rate-nya itu 144 Hz, bukankah memungkinkan menjadikan smartphone ini menjadi lebih boros? Oh, rasanya? tentu tidak. Kenapa tidak? Karena di Mi 10T series ini dia punya yang namanya fitur Adaptive Sync Display. Apa itu? Jadi si Adaptive Sync Display ini dia akan membuat si layar ini beradaptasi tergantung dengan aplikasi yang digunakan. Aplikasi. Oke. Jadi kalau kita bermain game, memang dianya butuh main game, maka refresh rate-nya ini dia akan lebih tinggi dibandingin saat kita nonton Film. atau kita hanya cuma scrolling biasa, jadi nggak butuh yang 144 selalu. Dengan fitur ini juga dia bisa menghemat baterai hingga 8% atau penggunaan 6 jam. Penggunaan 6 jam. Oke. Bung Andi, Ya. jadi di layarnya yang 144 Hz ini dia ada teknologi yang namanya MEMC.
Jadi si MEMC ini dia bisa mengimprove video dengan low frame rate. Oke, jadi banyak banget teknologi yang hadir dalam Mi 10T series ini. Betul sekali. Mi 10T series itu sudah menggunakan proteksi yang baik. Contohnya, sudah diproteksi dengan TOF friendly, anti sinar biru, ambient light, dan juga reading mode 3.0. Dengan semua proteksi yang saya sebutkan sebelumnya, Bung Robin, mata menjadi sangat nyaman, baik untuk kesehatan, nggak mudah capek. Tidak mudah capek. Bung Adi? Ya, Bung Robin. Dengan layar 144 Hz, bagaimana dengan daya baterainya? Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat Mi 10T series ini menjadi entertainment flagship. Kenapa? Karena Mi 10T series hadir dengan baterai besar 5000 mAh 5000 dan fast charging 33 watt in box. Dalam boxnya udah 33 watt. Coba Bung Robin, sebutkan satu tipe di smartphone di Indonesia ini flagship yang sudah menggunakan baterai besar 5000 mAh. Nggak ada, Bung Robin. Nggak ada kayaknya. Bukan hanya baterai besar, Mi 10T series juga hadir dengan teknologi yang kita sebut, ini teknologi dari Xiaomi. Oh ya? Disebut dengan MMT atau middle tap technology. Middle tap. Oke. Apa itu MMT itu gimana maksudnya? Hasilnya, teknologi ini memungkinkan untuk mengecas baterai 17% lebih cepat. Jadi sudah fast charging dan dia 17% lebih cepat. Oke, cara kerjanya adalah dengan middle tap teknologi, pengisian arus listrik itu dari tengah dan dia langsung menyebar ke dua sisi. Oke, jadi kalau 17% lebih cepat, lantas kalau dari 0% sampai 100 berapa butuh waktunya? 5000 mAh dari 0 sampai 100% di Mi 10T series hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi pembeda antara Mi 10T dan Mi 10T Pro adalah di kameranya. Di main kamera ya? Oke, di main kamera. Jadi kalau di Mi 10T, main kameranya 64 megapiksel triple kamera. Kalau di Mi 10T Pro, 108 megapiksel triple kamera. Tunggu dulu, triple? Tapi di sini saya lihat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi kedua yang lainnya itu adalah LED flash. Yang satunya lagi itu adalah sensor ambient light. Oke, makanya 360 ambient light. Nah, di awal tadi kan saya sempat nanya 360. Nah, ini adalah sensor yang di bagian belakang. Ini dia berarti 360 ambient light. Betul sekali. Dan di kamera ini banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa kalian kreasikan di Mi 10T ataupun di Mi 10T Pro. Oke, Bung Robin. Tadi kalau Bung Robin bilang triple kamera, main kameranya itu 108 untuk si Mi 10T Pro dan Mi 10T itu 64. Dua kamera yang lainnya itu apa aja? Dua kamera yang lainnya itu adalah satu wide angle 13 megapiksel. 13 megapiksel. Dan makro kameranya 5 megapiksel. Main kamera 108 megapiksel. Apa sih keunggulan dari 108 megapiksel? Oke, keunggulannya itu kalau misalkan kita foto pakai 108 megapiksel, saat di zoom itu nggak pecah. Kamera depannya? Kamera selfie-nya itu dia 20 megapiksel. Oh, kecil gini 20 megapiksel? Betul, ini adalah dot display terkecil yang ada di handphone Xiaomi. Ukurannya hanya 3,8 mm. 3,8 mm. Wow, ini cukup kecil ya. Oke, dan kemudian di kamera belakangnya itu ada mode yang saya sangat suka. Adalah long exposure. Wow, long exposure itu memudahkan ya untuk menghasilkan like painting, ya kan, terus kayak silky water gitu ya kan. Jadi emang dulu itu adalah teknik yang sangat ribet, sulit didapat untuk dan lama, fotografer ya. Lama banget. Pakai tripod harus ini. Nggak boleh goyang, geger sedikit berarti langsung berubah. Dengan Mi 10T series ini dengan satu kali klik. Betul sekali. Bisa menghasilkan. Betul. Di long exposure-nya kita punya yang namanya moving crowd, terus ada neon trails, oil painting, light painting, starry sky, dan stair trail. Dan bukan hanya long exposure. Oh ya. Fitur-fiturnya ada yang lain lagi kan? Iya. Tentu iya, oke. Tentu tidak. Oh, bukan. Ya, tentu iya. Oke. Jadi ada night mode 2
Ada juga foto filter. Jadi foto filternya ini ya ala-ala cyberpunk. Cyberpunk yang lagi heboh ini. Lagi bukan? heboh, iya betul-betul. Dan skyscaping juga itu satu hal yang paling menarik. Betul. Saya lihat kemarin pada waktu launching itu yang langitnya tiba-tiba jadi gelap, kemudian ada kembang apinya. Oke. Wah. Dan berarti itu bukan hanya menghasilkan satu frame atau satu picture, tapi bisa berupa video juga. Jadi fitur-fitur yang kecil tapi sangat menarik sih. Betul sekali. Nggak heran kalau Mi 10T series itu disebut dengan entertainment flagship. Karena banyak banget fitur-fitur yang menarik yang sangat bisa dieksplor, sangat instagramable. Betul, apalagi ada foto clone. Foto clone? Iya, jadi nggak cuma foto clone tapi dia juga bisa video clone. Video clone, iya. Jadi ala-ala punya kembaran gitu loh. Iya. Dan, ini adalah beberapa contoh video clone dan foto clone yang sudah kita ambil sebelumnya dan kita gunakan fungsi ini pada saat kita mengambil perekaman Kunto Aji di launching Mi 10T series. Ya betul. Semua itu digunakan dengan Mi 10T series. Nah, Bung Robin, tadi kalau Bung Robin bahas foto, nah saya suka video nih. Oke. Nah, yang paling saya senang adalah di Mi 10T series ini sudah bisa menggunakan 8K. 8K. Berarti lebih tinggi dibanding 4K pastinya. Udah jelas. Nah, keunggulannya juga dari 8K ini pada saat kita mengambil video, kita juga bisa langsung mengambil gambar. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerekam pakai fiturnya yang 8K itu 8K ya, 8K. yang 8K 8K. itu langsung bisa foto juga. Iya. Jadi ini fungsi 8K itu ini sangat mudah ya. Pada saat kadang-kadang kita mau ngambil video, terus kita lihat framing, momentumnya bagus, kita bisa langsung ambil foto. Dan hasil fotonya itu juga sangat ukurannya besar. berapa? 33 megapiksel. 33 megapiksel. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya menggunakan 8K. Jadi kalau misalnya 8K dan 4K, apa sih bedanya dan kapan kita menggunakan 8K ya? 8K itu bisa pada saat kalian ingin mengambil video-video yang lebih detail. Mengambil video-video yang lebih detail. Pada saat zooming itu nggak pecah. Dan fitur lainnya adalah stabilizer. Flagship wajib punya stabilizer. Iya dong. Dan hasilnya itu juga sangat smooth. Kita juga gunakan pada saat pengambilan video pada saat Kunto Aji. Ini contohnya. Terus seperti yang bisa dilihat ya. Terus nggak geger. Ada dual video. Dual video ini jadi bisa mengambil dari kamera depan dan kamera belakang dalam satu frame. Langsung barengan. Nah ini ya contohnya ini. Nah kalau misalnya salah satu videonya kalau bisa dilihat sekarang nih, ini adalah contoh kreatif untuk penggunaan dual video. Nah sekali lagi fiturnya sangat menarik dan ini membuat kita memaksimalkan. Harusnya lebih kreatif. Iya, kreatif kita itu jadi bisa dapat terpenuhi dari si banyak ide-ide yang bisa diambil dari berbagai macam tempat. Nah, dari yang tadi Bung Robin jelaskan tentang foto dan Bung Andi yang menjelaskan tentang video, jelas fitur ini atau smartphone ini sangat memudahkan kepada orang-orang yang mencintai dunia fotografer dan videografer untuk lebih berkarya, menghasilkan foto yang berkualitas, lebih banyak kreasi, dan juga di video. Betul. Gak perlu ribet-ribet bawa alat, buat lighting, buat tripod. Dengan satu smartphone sudah bisa menghasilkan banyak karya. Tentu saja, karena Mi 10T series ini sudah siap untuk menciptakan gambar dengan resolusi tinggi, praktis, mudah digunakan, dan yang jelas affordable. Oke, kita akan rekap fitur-fitur dari Mi 10T. Tapi dari semua yang udah kita jelaskan, nih jangan lupa Mi 10T sudah pasti menggunakan NFC. Dan yang mungkin worth untuk di-mention adalah dia sudah menggunakan dual mic. Dan ini kita sebut dengan 3D recording karena ada 3D recording. Ya, karena ada dua line speaker di sini dan dua mic atas bawah. Jadi ya entertainment flagship cocok buat videographer dan fotografer. Dan Bung Robin dan Bung Andi, dari semua fitur yang ada di Mi 10T series yang sudah kita sebutkan, apakah Mi 10T series ini
cocok untuk disebut entertainment flagship? Jawabannya terkonfirmasi. Jadi, apakah sahabat Xiaomi Workshop dan yang pura-pura sahabat Xiaomi Workshop siap membeli Mi 10T series? Coba kalian komen sekarang, karena kami sudah tidak sabar untuk menunjukkan produk-produk apa saja yang hadir dalam rangkaian teknologi for better life di Xiaomi Indonesia pada akhir tahun ini. Betul sekali. Saya Bung Andi, Saya Bung Robin. dan sampai jumpa di Xiaomi Workshop selanjutnya.